Kita mundurin mobilnya pelan-pelan sambil direm tangan. Kita akan ganti oli. Jadi ini kondisi mobil nggak saya hidupin, kayaknya dikit lagi deh biar enak ngedongkraknya. Saya ganti dengan Extar ya, Suzuki Junior 4 dan filter olinya keluar Astra. Sebelumnya kita cek dulu ini kondisi oli kita, karena mesin belum kita hidupin, jadi kita cek apakah kondisi olinya. Nah ini kan masih bagus sebetulnya ini, walaupun udah umur setahun, dan ini masih, menurut saya ini masih bagus walaupun udah setahun karena jarang dipakai gitu. Kita ukur kedalamannya seberapa. Dalamannya masih di atas titik ininya, titik tertingginya, dan ini masih bening sebetulnya tuh, olinya masih bagus. Oh, salah putar tadi. Coba, masih keras ya. Salah putar ternyata. Ke bawah. Jadi memang ini rembes karena kemarin nggak terlalu kencang. Memang kalau posisi begini ya untuk salah putar tuh wajar lah. Itu dia sudah. Maaf ya guys, nggak punya kunci filternya, jadi ya kanibal aja nih, pakai obeng. Udah itu diputar aja, langsung kebuka dia. Udah itu tinggal putar pakai tangan, begitu. Yang penting waktu masangnya jangan terlalu kencang biar gampang dibuka. Sambil nunggu olinya turun semua, kita balut aja dulu nih. Kita kasih seal mur bak olinya, terus kita isi filter olinya dengan ya oli Extar yang mau kita ganti. Kita isi aja secukupnya, setengah kaleng ini juga cukup kok, begitu guys. Kemudian setelah oli bekas yang kita ganti ini udah keluar semua, ya kita pasang lagi ya mur untuk bak olinya. Dia nggak perlu terlalu kuat, yang penting dia nggak bocor. Kalau cuma rembes-rembes sedikit itu ya nggak masalah, karena kalau terlalu kuat itu nanti pas pergantian oli berikutnya kita buka tuh keras banget, karena dia kan terikat dengan panas-panas yang dari pemakaian kita sebelumnya gitu. Kemudian filter olinya ya kita pasang lagi. Begitu juga, nggak perlu terlalu kuat juga, jangan takut bocor itu. Nggak bocor karena udah dibuat sedemikian rupa. Yang penting kepasang dengan benar, nggak selip. Belum pengisian kita turunin lagi dongkraknya biar ngukur olinya gampang. Jadi jangan takut ini ya, ditakut-takutin gitu. Kalau kelamaan ganti oli nanti selak lah olinya. Kalau oli bener itu nggak bakalan selak. Kalau selak itu pasti oli gardan yang diisi. Itu terjadi rata-rata di mobil bekas. Kalau mobil dari baru nggak diisi oli gardan nggak bakalan selak, walaupun lama nggak diganti. Ini bukti saya 1 tahun. Pada prinsipnya apapun ya tergantung pemakaian. Kalau saya ini 1 tahun aja saya itu nggak sampai 5.000 km.
Sementara oli Extar ini direkomendasikan untuk pemakaian 10.000 kilometer. Makanya saya berani 1 tahun baru ganti oli karena saya tahu pemakaian saya seperti apa. Ada juga yang bilang pakai nggak pakai minimal 6 bulan sekali harus diganti. Oh, saya pribadi sih nggak percaya, itu pemborosan sekali. Walaupun yang dipakai itu ya Fastron ya, harganya lebih murah. Dia sepaket olinya yang 4 liter apa sama filter itu habislah dia 250 atau 230.000. Jadi 1 tahun itu 500.000. Kalau saya ini cuman 280 sama 35, jadi 315 untuk 1 tahun. Jadi lumayan jauh bedanya begitu ya. Untuk kantong-kantong pemakai splash mah itu perlulah untuk menghemat, walaupun hanya beberapa ratus ribu tapi hati kita puas. Setelah pengisian dirasa cukup, kita tinggal ukur lagi dengan dipstingnya ini sampai di batas titik bolongan yang kedua. Kalau dia udah sampai di situ artinya ya udah cukup. Begitu. Tinggal kita catat pemakaiannya dan kita hidupkan mesinnya. Nah, sekarang perhatikan ya, ini kilometer 94754. Saat ini video ini saya buat tanggal 7 September 2024. Kita harus catat. Nah, kilometer sebelumnya di 91.212 kilo itu pada tanggal 4 Agustus 2023 ya, setahun lebih segono lah. Yang penting tetap kita catat dan kita tahu pemakaiannya, dan kita tidak isi oli gardan, karena kalau diisi oli gardan ya pasti slak begitu. Karena kalau oli ini sama sekali nggak dipakai dan bertahun-tahun bisa jadi, tapi nggak selak begitu deh, kayaknya itu terlalu mengada-ngada. Perhatiin aja video-video youtuber luar negeri yang mobil-mobilnya udah jadi bangke terus direstorasi. Perhatiin aja, dia langsung hidupin loh, dia tanpa kasih lihat dia ngisi oli apa gimana, kecuali memang kosong, nggak ada selak-selaknya kok, ya kan. Jadi jangan percaya ganti oli itu nanti selak lah beginilah begitulah. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.